kembali bersama kami. Jadi Bang Sandi jadi sosok bakal jadi kalau Tuhan memberikan amanah, Bang Sandi bakal menjadi wakil presiden seperti apa ya kira-kira? Kita ini alhamdulillah bangsa kita dianugerahi sudah belasan wakil presiden yang sangat menginspirasi. Mulai dari Bung Hatta sampai Kiai Ma'ruf Amin. Dan tentunya kita bisa belajar dari sosok-sosok ini bagaimana mengemban amanah menjadi wakil presiden. Saya pernah menjadi calon wakil presiden di 2019 dan saat itu saya juga sudah mulai menyiapkan karena tugas dari seorang wakil presiden itu kan adalah membantu presiden dan menjalankan tugas seandainya diberikan tugas oleh presiden dan menggantikan tugas presiden. Dan ini luas sekali, jadi harus mampu kita dekatkan kepada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan karena background saya di bidang ekonomi, di mana kita bisa memberikan kontribusi, insya Allah tentunya jika Allah memberikan ridho dan berkenan melalui pimpinan partai politik yang akan menentukan, ini saya akan fokus pada kontribusi saya untuk membangun Indonesia menjadi Indonesia maju di tahun era Indonesia Emas 2045. Dan saya melihat peluangnya ini sangat konkret dan real. Waktunya ini sangat sempit. 15-20 tahun bonus demografi kita. Ini harus kita konversikan ke pertambahan nilai ekonomi yang akan menambah GDP kita. PDB kita yang sekarang ini total 1,1-1,4 triliun dolar, ini harus kita tingkatkan 3 kali, 4 kali lipat sehingga kita bisa mencapai status negara maju. Jadi sangat kita nggak boleh salah pilih pemimpin untuk 2024 seperti pesan presiden ya. Bang Sandi itu kekuatan Bang Sandi adalah di bidang ekonomi. Hal lain adalah kalau nanti ini bukan Pak Ganjar yang berjodoh dengan Bang Sandi, mungkin nggak itu? Dalam politik semua mungkin ya, tapi hitung-hitungannya tentunya yang di atas yang menentukan. Tapi sebagai ilustrasi ya, saya waktu dulu pernah menjadi calon gubernur. Last minute, dalam detik-detik terakhir terdegradasi menjadi calon wakil gubernur. Pernah terjadi. Di 2019 saya ada di Moskow waktu nama saya mulai dipertimbangkan, akhirnya saya dipanggil pulang oleh Pak Prabowo dan saya diminta untuk mendampingi beliau di detik-detik terakhir juga. Jadi di dalam politik ini kan selalu last minute. Walaupun mengurus negara, mengurus rakyat tercinta itu minute to minute. Jadi kita harus siap dengan segala kemungkinan. Tapi kalau diminta atau diberi kesempatan untuk memilih sosok sayangnya kesempatan memilih itu ada di tangannya pimpinan partai politik. Kalau secara pribadi? Kalau secara pribadi saya bisa hampir sama yang saya sampaikan tadi. Saya punya chemistry dengan semua dan pernah sama Pak ketiganya ya? Sama pernah kerja sama keduanya yang sama Pak Ganjar ini belum pernah berpasangan, tapi saya yakin saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan jika diberikan kesempatan untuk berkontribusi kembali dalam kontestasi demokrasi. Kalau peluang seorang Sandiaga Uno untuk menjadi calon wakil presidennya Ganjar Pranowo ditanya ke Bang Sandi, berapa persen? Bisa nggak dipresentasikan? Nggak bisa, karena di dalam politik itu mirip-mirip di dalam keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan itu selalu 50-50. Karena bisa iya, bisa enggak. Walaupun saya optimis, tapi saya juga harus realistis. Saat ini pembicaraan atau setidaknya komunikasi politik dengan partai lain yang sudah bekerja sama, setidaknya misalnya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sejauh mana Bang? Nah ini saya sangat bersyukur karena di Rapimnas terakhir dibagi tugasnya. Untuk komunikasi politik, lobby-lobby politik, untuk memperjuangkan bakal calon wakil presiden dari P3,
yang sudah diputuskan di Rapimnas ini adalah tugasnya Pak PLT Ketua Umum Haji Muhammad Mardiono. Nah, Pak Mar ini yang nanti akan membawa komunikasi politik ini untuk menjadi sebuah keputusan. Saya ditugaskan di Bapilu, jadi saya bisa fokus. Ini baru saja pulang dari Jawa Timur, mulai dari Madura sampai ke wilayah yang paling barat, exit di Ngawi. Tadi saya pulang dari Solo, langsung ke sini. Saya adalah berhubungan dengan para, ya kalau boleh dibilang di lapangan langsung. Jadi tadi dengan Kota Madiun, dengan bicara dengan teman-teman di Jombang, dengan saudara-saudara kita di Bangkalan, bagaimana P3 ini bisa relate banget gitu dengan keadaan terkini di Jawa Timur misalnya. Karena Jawa Timur ini lumbung suara 31 juta lebih jumlah suara yang ada di Jawa Timur. Nah, begitu juga dengan Jawa Tengah, Jawa Barat, dan wilayah lain Indonesia. Itu jadi tugas saya, sementara yang nanti akan mengupayakan pasangan itu ya ada di Pak Mar. Mungkin Pak Mar bisa diundang di sesinya Christian juga. Tapi ini kan tadi cerita kegiatannya ya. Kalau kita lihat juga ini kegiatannya Bang Sandi ini nggak putus-putus, nggak selesai-selesai, kayaknya ada banyak sekali kegiatan ini buat jaga. Gak hanya secara fisik ya, saya sendiri merasakan sebagai orang yang ada di layar Bang Sandi. Kadang-kadang secara mental kita juga sangat lelah. Tapi Bang Sandi sendiri menjaga vitalitas secara fisik dan mental itu gimana? Saya beruntung ada Mbak Nur. Waduh. Mbak Nur ini yang selalu kasih ramuan-ramuan, suplemen dan doa-doa. Minuman, semua dibantu? Iya dibantu, ada infused water yang dia selalu bacain doa gitu. Terus saya rutin berolahraga paling tidak 5 kali seminggu. Saya usahakan istirahatnya cukup dan nutrisi yang saya dapatkan ini nutrisi-nutrisi yang memang dibutuhkan untuk kegiatan. Karena Mbak Frisian tinggal kurang lebih 200 hari lagi menuju hari H. Kita nggak punya banyak waktu lagi, ini mesti betul-betul udah sprint. Karena 200 hari dibandingkan 2019, sementara kita di 2019 ini berkampanye sekitar 8 bulan. Kita berkampanye sekitar boleh dibilang itu jumlah waktu yang sangat panjang gitu. Jadi kalau ditanya energi Sandiaga Uno untuk kampanye baik untuk P3 itu lebih sekarang sudah jelas karena ketua Bapilu. Kalau nanti diberi amanah menjadi calon wakil presiden, seberapa besar energinya buat kampanye? Saya ini waktu 2017 saya kampanye di lebih dari 1.200 titik kunjungan itu. Karena DKI itu kecil, jadi ya alhamdulillah tidak terlalu melelahkan. Tapi saya merasakan betul-betul lelah itu saat kampanye di 2019, di mana kita berkunjung di hampir 1.560 titik kunjungan di seluruh Indonesia. Itu 8,5 bulan non-stop, 24 jam, 7 hari seminggu. Sampai saat pencoblosan, saya tumbang, tumbang dan nggak kelihatan. Makanya yang ditanya, mana lu kok nggak ada di acara-acara setelah pencoblosan itu. Saya baru datang 3 hari setelah saya masa pemulihan. Itu betul-betul melelahkan sekali ya. Rasa lelah fisik, mental, itu saya rasakan di sana. Tapi alhamdulillah masih diberi kekuatan bisa bangkit kembali. Nah kali ini karena kampanyenya 75 hari, ini akan jauh lebih efektif. Dan kita akan gunakan teknologi terkini, kebetulan juga elektoralnya semua terhubung dengan media sosial, media mainstream juga. Kita harapkan kita bisa lebih cermat dalam mengambil suatu angle yang betul-betul dekat dengan masyarakat. Nah ini pertanyaan hampir terakhir, karena saya masih satu punya pertanyaan lagi, tapi tepat sekali nanya ke Bang Sandi. Bang Sandi, sekarang P3 itu kan partai yang berbasis agama. Jadi tepat sekali saya tanya ke Bang Sandi untuk bisa memberikan pencerahan kepada kami semua, bagaimana kita menggunakan identitas kita masing-masing secara tepat.
Ya, kita mungkin akan ada SARA di saat kita menentukan pilihan sebagai pertimbangan, tetapi jangan sampai kemudian ujungnya adalah bisa memecah belah bangsa. Itu bagaimana Bang Sandi mengajak kami semua untuk menempatkan agama atau identitas apapun itu secara tepat. Jadi kita memiliki akar-akar di pondok pesantren, kita muliakan para kiai, para ulama, para habaib, para ustadz, ustazah, dan kita ini memiliki kedekatan dengan konsep Islam yang rahmatan lil alamin. Islam sebagai anugerah bagi semesta alam, dan salah satu yang kita usung adalah politik amar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah bagaimana kita mengajak untuk kebaikan dan kita tentunya memerangi kejahatan kemungkaran. Nah, tentunya ini harus kita yakini, dan karena para pendiri-pendiri P3 ini juga ada dalam konsep negara yang berlandaskan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan kan keberagaman di Indonesia ini adalah anugerah. Jadi ini yang kami yakini, bahwa kita berpolitik tapi kita tidak memecah belah. Namanya aja Partai Persatuan. Jadi kita udah harus ada di dalam setiap tarikan nafas kita ini bahwa semuanya mempersatukan. Namanya Partai Pembangunan. Ya, kita adalah agen-agen pembangunan. Jadi para founding fathers dari pendiri dari P3 ini sudah memikirkan itu. Iya, kita berlandaskan Islam, tapi kita bersatu. Dan Indonesia ini adalah kodratnya ini adalah negara yang penuh dengan keberagaman. Ya, 17.000 pulau, ratusan suku dan agama, ratusan suku dan bahasa, ada agama-agama yang berbeda-beda. Jadi ini yang harus kita maknai sebagai tugas Partai Persatuan Pembangunan untuk terus mempersatukan bangsa ini dalam konsep pembangunan yang fokus pada bidang ekonomi. Nah, sekarang pertanyaan terakhir saya, Bang Sandi. Tadi kalau Tuhan memberi amanah kepada Bang Sandi menjadi wakil presiden, terpilih ya pastilah tetap lanjut di dunia politik. Tapi kalau tiket untuk menjadi calon wakil presiden itu tidak didapat, apakah setelah 2024 seterusnya seorang Sandiaga Uno akan tetap ada di politik? Saya nggak mau berandai-andai, tapi mungkin ditanya ini setelah akhir Oktober. Karena ini tentunya siklus dari kontestasi ke kontestasi lain ini udah siklus ketiga saya, dan banyak yang bertanya juga sama Frisian ke saya gitu. Kalau berkontribusi di politik dan di dunia usaha itu dibedakan bagaimana dampak, karena kita bicara mengenai impact. Impact ini yang perlu kita pastikan kebermanfaatan kita kepada Indonesia. Dan saat ini kebermanfaatan saya di sisi politik ini bisa saya kontribusikan. Tapi seandainya belum mendapat rezeki, ya kita ngobrol lagi nanti di akhir Oktober. Saya nggak mau berandai-andai, tapi saya yakin apapun keputusannya oleh pimpinan partai politik dan gabungan partai politik itu adalah yang terbaik buat NKRI, bangsa dan negara Indonesia tercinta. Bang Sandi, terima kasih waktunya untuk kami di tengah kesibukan aktivitas. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya di lain kesempatan. Kita ikutin bagaimana kegiatan Bang Sandi, ya perkembangan juga dinamika politik yang ada lah nanti ya. Nanti mungkin Bang Sandi bisa sampaikan pada kami. Terima kasih buat Anda sudah nonton. Saya Fristian Grich. Sampai jumpa.